Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada saya, Pak Herman Badawi. Pada kesempatan hari ini, sebelum kita mulai pembelajaran bahasa Indonesia, alangkah baiknya semuanya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Bizikni ilman warzuqni fahman. Berdoa selesai. Terima kasih. Oke, anak-anak sekalian, perkenalkan saya Pak Herman Badawi selaku guru mata pelajaran bahasa Indonesia. Yang mungkin kemarin saya menyampaikan materi ini belum ada belum memperkenalkan diri saya. Ini dalam penulis guru bahasa Indonesia. Oke. Disclaimer, dalam kegiatan bahasa Indonesia ini kita memakai PowerPoint. Pembelajaran ini dibuat sebagai alternatif guna apa? Membantu Bapak Ibu Dewan Guru melaksanakan pembelajaran. Nah, materi PowerPoint ini mengacu kompetensi inti dan kompetensi dasar kurikulum 2013. Dengan berbagai alasan, materi dalam PowerPoint ini disajikan secara ringkas, hanya memuat poin-poin besar saja. Dalam penggunaannya nanti Bapak Ibu Dewan Guru pun dapat mengembangkan sesuai kebutuhannya. Nah, harapan kami dengan PowerPoint ini, semua siswa juga dapat mengembangkan pembelajaran secara kreatif dan interaktif. Oke, di sini ada daftar isi. Oke. Yang pertama kita ngebahas tentang menulis surat lamaran pekerjaan. Kemarin tugas kamu sudah saya terima, surat lamaran pekerjaannya. Oke. Nah, sebelum kamu membuat surat lamaran pekerjaan, yang pertama kamu harus tahu pengertian dari surat lamaran pekerjaan. Pengertian dan jenis surat lamaran pekerjaan. Banyak sekali jenis surat lamaran pekerjaan. Kemudian nanti ada isi dan sistematik surat lamaran pekerjaan. Bagaimana sih isinya, secara sistematiknya seperti apa? Ada simpulan, sistematik, dan unsur isi surat lamaran pekerjaan. Kemudian ada unsur kebahasan dalam surat lamaran pekerjaan dan penyusunan surat lamaran pekerjaan. Oke. Pengertian dan jenis surat lamaran pekerjaan. Lihat. Pengertian dan fungsi surat lamaran pekerjaan. Ada jenis surat lamaran pekerjaan. Nah, surat lamaran pekerjaan ini merupakan jenis surat pribadi resmi permohonan pekerjaan kepada kantor, perusahaan, atau instansi tertentu. Itu surat lamaran pekerjaan. Pengertian surat lamaran pekerjaan seperti itu. Kemudian apa sih fungsi dari surat lamaran pekerjaan? Nah, di sini yang pertama ada sebagai tanda bukti tertulis pengajuan surat permohonan pekerjaan. Ya, ini bukti kalau kamu mengajukan permohonan surat lamaran pekerjaan. Kemudian yang kedua sebagai media atau alat komunikasi. Yang ketiga sebagai bahan pertimbangan atau penerimaan pekerjaan. Oke. Nah, di sini menurut jenis pembuatannya ada surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup, kurikulum vitae, atau sering kita sebut CV, kurikulum vitae.
Yang kedua, surat lamaran pekerjaan yang dipisahkan dengan riwayat hidup atau kurikulum itu juga. Itu berdasarkan jenis pembuatannya ada 2. Jadi dia itu bisa digabungkan dengan riwayat hidup. Ada juga yang dipisah dengan riwayat hidup. Oke. Perhatikan. Kemudian berdasarkan sumber informasi lowongan pekerjaan. Nah, ini ada surat lamaran pekerjaan ini ada berdasarkan iklan media cetak, ada surat lamaran pekerjaan berdasarkan informasi dari media audio atau radio, surat lamaran pekerjaan berdasarkan informasi dari orang lain, surat lamaran pekerjaan berdasarkan inisiatif sendiri. Ini berdasarkan sumber informasi lowongan pekerjaan. Oke. Nah, isi dan sistematik surat lamaran pekerjaan itu seperti apa? Isi surat lamaran pekerjaan. Nah, ya. Isi surat lamaran pekerjaan yaitu informasi yang tertulis dalam surat lamaran pekerjaan. Nah, surat lamaran pekerjaan ini berisi permohonan seorang pelamar pekerjaan agar diterima bekerja di tempat yang dilamar. Nggak boleh berisik, ini ayah lagi jelasin. Nah, lihat ada tempat dan tanggal pembuatan surat. Lihat nomor 1. Yang pertama itu ada tempat dan tanggal pembuatan surat. Nah, tempat itu bisa nama kabupaten, biasanya identiknya kabupaten. Contoh, biasanya yang ada di pojok kanan atas itu namanya tempat dan tanggal pembuatan surat. Nah, pembuatannya tanggal berapa, di mana? Contoh Bekasi, koma, menggunakan tanda koma. Ke 18 Agustus 2020. Tidak boleh diakhiri dengan tanda titik. Kemudian lampiran surat. Lampiran surat bisa lampirannya ada berapa? Kalau yang ada satu tulis. Kalau 2, kalau tidak strip, menggunakan strip. Yang ketiga, nama dan alamat surat tujuan. Nah, biasanya kan kepada, kalau dulu kepada yang terhormat PT Angin Ribut. Nah, sekarang cukup menggunakan yang terhormat YTH titik. Nah, apa yang menerima surat lamar kamu itu siapa kamu yang ditujunya? Apakah nama sebuah strukturnya atau seperti apa? Oke. Oke, kita lanjut ya. Nama dan alamat surat tujuan semuanya yang terhormat titik pimpinan perusahaan Angin Ribut di tempat, boleh langsung di semuanya di alamatnya di mana itu alamat tujuan. Jalannya boleh jalan, nggak boleh disingkat JL. Jalan apa? Jalan Angin Ribut nomor 1. Apa ya selanjutnya itu pasti ada kamu lihat. Salam pembuka. Nah, salam pembuka karena ini adalah surat resmi biasanya menggunakan dengan hormat atau biasanya kalau yang muslim assalamualaikum ya. Biasanya umumnya dengan hormat. Ada yang kelima ini pembukaan surat berdasarkan iklan lowongan yang tertera di media massa tanggal apa. Nah, itu namanya pembuka surat. Ada isi surat. Nah, saya mengajukan permohonan pekerjaan, nama siapa gitu kan, itu isi. Kemudian penutup. Nah, penutup itu biasanya identiknya diakhiri dengan kata demikian permohonan atau lamaran pekerjaan ini mudah-mudahan dapat diterima itu ya. Kemudian salam penutup. Nah, kalau diawali dengan assalamualaikum berarti diakhiri wassalamualaikum. Kalau diawali dengan hormat maka hormat saya. Oke, itu salam penutup. Aspek-aspek penting yang harus ada dalam surat lamaran pekerjaan terdiri atas pernyataan umum atau tesis, ada pernyataan umum dan argumentasi. Nah, pernyataan umum ini atau tesis ini berfungsi apa?
sebagai informasi awal terkait dengan pekerjaan yang akan dilamar. Sementara itu, argumentasi berfungsi menguatkan pernyataan umum. Jadi kamu seumpamanya posisi sebagai teknisi. Berarti kan kamu memperkuat dari teknisi itu apa? Kamu itu seumpamanya memiliki kemampuan jurusan dari teknisi itu apa, atau kalau yang TP atau yang lain sebagainya, sesuaikan agar memperkuat, atau pernah PKL atau apa dan lain sebagainya. Oke, simpulan sistematik dan unsur isi surat lamaran pekerjaan. Nah, simpulan sistematik dan unsur surat dapat didapatkan dengan menggali informasi dalam surat lamaran. Nah, informasi yang dapat digali seperti tempat dan waktu pembuatan surat lamaran, identitas pelamar, isi surat lamaran, informasi penguat, identitas pelamar, serta salam pembuka dan penutup. Oke. Nah, unsur kebahasaan dalam surat lamaran pekerjaan ada ketepatan pilihan kata, kebenaran dan keefektifan struktur kalimat, kepaduan paragraf, dan yang keempat ini ketepatan penggunaan ejaan dan tanda baca. Tanda baca juga harus diperhatikan tuh. Jangan sekedar nyontek dari Google dan lain sebagainya, kamu salin dan sebagainya, kamu tidak perhatikan tanda bacanya. Di Google juga, karena banyak surat-surat yang lama, surat terbarunya itu ada yang kamu cari saja di Google contoh-contohnya. Kemudian penyusunan surat lamaran pekerjaan. Nah, di sini ada beberapa cara menulis surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar. Sebagai berikut. Yang pertama, gunakan bahasa yang baik dan benar. Bahasa kamu mentang-mentang orang gabus dan lain sebagainya, jangan menggunakan bahasa daerah. Menggunakan bahasa Indonesia ya. Sesuaikan. Nah, tulislah dengan kalimat singkat, padat, dan jelas. Jangan bertele-tele, jangan panjang lebar. Oke. Tuliskan secara manual menggunakan tangan. Boleh, itu harus pakai tangan, jangan diketik. Tulisan saya jelek. Berarti kalau bisa minta ditulisin. Kalau yang mau pengen kerja, tulisin nama temennya atau kakaknya yang tulisannya bagus. Makanya bahasa Indonesia itu harus tulisan bagus ya. Nah, isi secara jelas data diri dan informasi tentang diri kamu dan lampiran dokumen-dokumen pendukung. Jadi data diri kamu harus jelas. Namanya Udin, jangan namanya Udin apa semua gini ya. Harus jelas identitasnya, tanggalnya, nomor HP barangkali di situ. Lampirkan sertifikat pendukung yang bisa menambahkan nilai lebih pada diri kamu. Nah, jadi kalau kamu mau ngelamar kan pernah bekerja di mana, atau kalau yang baru pernah PKL di perusahaan apa. Nah, itu ada salah satu bukti pendukung buat kamu mau kerja. Oke, cukup sekian.